Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya, dengan saya lagi di sini. Ya, saya lagi saya. Yang tidak lain dan tidak bukan masih dengan topik yang sama. Kalau bukan UTS, tugas terstruktur, ya ujian akhir semester. Nah, kali ini tugas terstruktur. Ya, terima kasih untuk Pak Joko atas kesempatannya dalam mengerjakan tugas terstruktur dalam sesi ke-10 ini. Ya, akan saya buka dengan sebuah pertanyaan. Setidaknya bagi yang dapat menyaksikan video saya kali ini, terutama konteksnya untuk yang sedang atau tengah bekerja di satu tempat, ya, kalian pernah merasa, ya pasti, kalian mungkin pernah merasa, kok gajiku ini sebenarnya cukupan tapi kayak nggak cukup, cukup tapi nggak cukup. Itu gimana tuh? Pada intinya tuh, gaji yang kita miliki ini ada dan mencukupi untuk keseharian, tapi apa ya, mau segitu-segitu aja. Nah, tentu pengen ada rasa-rasa pengen punya ember lain gitu, pengen punya income, pengen punya sumber income lain. Nah, solusinya apa kalau gitu? Untuk orang yang lagi kerja sama orang lain, ya kalau nggak bisnis, cari side job di tempat yang lain. Tapi mana kira-kira yang lebih make sense untuk orang yang terikat sama jadwal misalkan? Tentu bisnis kan. Nah, dari situlah muncul yang saya sebut mengubah peluang menjadi uang, sesuai judul presentasi saya kali ini. Nah, akan saya mulai dengan latar belakang bisnis yang saya geluti saat ini, ya, sebagai side job, sebagai bisnis sampingan. About the business. Bisnis ini bergerak di bidang, tergolong dalam bidang jasa, yang mana lahir dari muamalah, ya. Sebenarnya muamalah yang didasari keinginan untuk membantu para TKA, tenaga kerja asing, yang selaku kolega di tempat kami bekerja saat ini. Nah, namun pada satu titik ketika itu, terlihat peluang di dalamnya. Ada peluang di dalamnya yang membuat terbesit di pikiran untuk mengubahnya menjadi model bisnis yang cukup matang, boleh saya bilang. Dan pada akhirnya hingga saat ini menjadi menjadi pemain tunggal di bidang ini, khususnya di lingkup perusahaan. Akan tetapi itu tidak bertahan lama, karena beberapa waktu yang lalu ada yang menyontoh model bisnis yang serupa. Ya, tidak masalah. Lalu pendirinya siapa, lalu pelanggannya. Untuk pendirinya, seperti yang tersurat pada pembukaan barusan, ya, ada kata kami, ya. Itu merujuk kepada saya sendiri dan salah satu rekan kerja saya. Beliau yang meng-guide saya dari scratch hingga paham akan mekanisme dari bisnis yang saat ini kami geluti. Nah, lalu siapa saja pelanggannya dan strategi promosinya. Untuk strategi promosi dan pasar, pertama-tama strategi promosi. Jujur saja, untuk strategi ini tidak banyak, karena dari keseluruhan metode yang ada, yang paling berimpact terhadap pemasaran produk jasa yang kami sediakan ini justru diciptakan oleh customer kami sendiri, yakni sistem lisan tulisan, yang mana mereka secara natural memasarkan produk apa yang telah mereka konsumsi berupa money changing ke rekan-rekan kerja yang lainnya, entah itu di lapangan atau di kantor. Nah, jadi semisal, ya, sebatas pembicaraan ringan atau bahkan hanya terselip di antara obrolan mereka. Lalu pasarnya jelas tadi, para tenaga kerja asing. Lalu yang kedua, pelaku usaha ekspedisi. Dapat saya contohkan spesifik teman satu kamar saya, roommate saya. Dia bergelut di bidang logistik,
ekspedisi, yang mana dia memerlukan mata uang asing sesuai dengan negara dari asal pengiriman produk tersebut. Yang dapat saya contohkan Cina sebagai contoh di sini, maka ia memerlukan Chinese yuan atau renminbi atau RMB. Nah, di situ saya dapat memprovide mata uang tersebut untuk dia. Lalu normal civilian with purpose, masyarakat normal atau orang-orang kebanyakan yang ada di dalam perusahaan ini, orang-orang biasa, karyawan biasa yang punya tujuan masing-masing tertentu. Contoh, saya sendiri sebelum menjadikan hal ini sebagai bisnis, saya beberapa waktu mengumpulkan mata uang yuan karena saya pikir untuk membeli emas ketika itu agak nggak masuk akal karena harganya yang udah terlalu, ya kita tahu sendiri harga emas saat ini. Ketika itu beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Nah, maka solusinya apa? Saya pikir, oke, baiklah, saya akan menukarkan rupiah saya dengan yuan dengan harapan nilainya sedikit lebih terjaga atau bahkan naik pada waktu tertentu. Lalu saya jalankan hal tersebut untuk beberapa waktu dan tercapai tujuan saya. Nilainya terjaga bahkan naik, dan yang sebagainya, ada dengan tujuan-tujuan orang yang lainnya masing-masing. Lalu tantangan yang ada pada bisnis seperti ini, bisnis macam ini, yang pertama keterbatasan akses. Karena di sana, yang saya maksud adalah di sana ada limit tertentu bagi sebuah akun, sebut saja Alipay. Apabila kita memiliki akun bank Cina, transaksi maksimal yang dapat kita lakukan dalam setahun sebesar 200.000 yuan. Namun apabila tidak terdapat akun bank pada akun Alipay kita, maka limitnya akan jauh lebih rendah di bawah itu, berkisar antara 20.000 yuan hingga 50.000 yuan, bahkan tidak menyentuh 100.000 yuan kan. Lalu kurs, tentu saja kurs ini menjadi tantangan yang cukup serius karena ia bersifat fluktuatif yang dapat berubah bukan hanya dalam kurun 1 bulan ke depan, akan tetapi tiap hari ia berubah. Maka dari itu, untuk menentukan kurs berapa hari ini yang akan digunakan untuk menukar dalam bentuk rupiah dari mata uang yuan, itu kita harus menentukan dengan lumayan konservatif, dengan cara yang amat konservatif, karena apabila tidak, bukannya untung, alih-alih untung kita malah justru akan rugi. Lalu efisiensi waktu jelas akan sangat berimpact terhadap kita apabila memiliki bisnis sampingan yang semacam ini, karena kita selaku karyawan pekerja di jam yang tetap, di jadwal yang tetap, sudah memiliki jadwal dan tentu dengan hierarkinya tertentu yang ada atasannya. Sebetulnya lumayan sulit untuk membagi waktu agar dapat menjadi seefisien mungkin. Namun apabila tidak dimulai atau tidak dicoba dan tidak mencoba untuk diatur, kami tidak akan mulai. Maka dari itu, sejauh ini dengan keterbatasan yang ada, efisiensi yang didapat sudah cukup memuaskan. Lalu review keseluruhan soal bisnis ini. Apa yang membuat bisnis ini menarik? Ada beberapa hal. Yang pertama, ia sederhana. Sederhananya bagaimana? Mulai dari instrumen, alur, hingga mekanismenya, semuanya sederhana dan jelas. Lalu yang kedua, prospeknya juga jelas. Jadi bagaimana bisnis ini akan berjalan ke depannya itu mudah tergambar dari prakteknya setiap hari. Jadi dari bagaimana kita mempraktekkan bisnis ini setiap sehari-hari, dapat tergambar ke depannya akan seperti apa bisnis ini.
Jadi untuk pengembangan dan sebagainya lumayan bisa terpetakan dengan baik. Lalu yang terakhir dan tidak kalah penting ya, last but not least, halal ya. Saya tidak perlu bicara apapun soal itu. Untuk yang ingin mendalami hukum-hukumnya dan sebagainya, silahkan merujuk ke kanal-kanal ilmu yang berkaitan. Namun yang dapat saya katakan di sini ialah money changing itu diperbolehkan berdasarkan apa yang saya pelajari. Lalu untuk alasan yang ditanya apa yang membuat bisnis ini menarik dan layak untuk ditiru, jawaban saya akan singkat, yaitu jangan ditiru. Kalau yang membuat menarik sudah saya sebutkan tadi, namun untuk ditiru dan dicontoh jangan. Itu dari hati saya, jangan ditiru karena nanti saya memiliki saingan. Tapi akan tetapi apabila hendak meniru atau mencontoh bisnis yang sudah ada dan yang saya geluti saat ini, silahkan. Karena di samping saya dalam hati berkata jangan ditiru, tapi dalam hati juga saya berkata ya silahkan, rezeki udah di setting sedemikian rupa oleh sang pencipta, jadi tidak akan tertukar satu suap pun. Jadi ya silakan dicontoh dengan berbekal penjelasan singkat dari saya barusan, serta kelebihan-kelebihan dan alasan apa yang menjadi dorongan untuk orang menyontoh atau mengikuti bisnis yang semacam ini. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila terlalu banyak intermezzo dan sebagainya, karena saya berusaha membuat video ini sesantai mungkin agar tidak terlalu kaku dan agak tidak mainstream. Oke. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, maaf. NIM saya 240 20 10 10 132 dari kelas MJ201 PJJ S1 Manajemen. Assalamualaikum.